Berbicara soal timnas Portugal tak lengkap tanpa menyematkan nama Cristiano Ronaldo. Pemain berusia 39 tahun ini baru saja menjadi satu-satunya pemain yang bermain di 6 edisi laga bola Eropa. CR7 mulai dipanggil Seleção di edisi 2004 Yunani atau 20 tahun silam. Dan sejak saat itu, CR7 tak pernah absen di kompetisi 4 tahunan itu. Hasilnya 14 gol, 7 assist, dan 1 piala sukses diraih. Saat melawan Republik Ceko di laga bola Eropa perdana, CR7 memang tak cetak gol ataupun assist. Namun kepemimpinannya dinilai menginspirasi Portugal untuk membalikkan skor dan menang 2-1. O Cristiano Ronaldo, acho que é melhor falar dos dados. É jogador que marca 42 golos em 41 jogos pelo seu clube. Mostra uma continuidade, uma capacidade física de estar sempre apto e uma qualidade à frente da baliza que nós gostamos muito e precisamos disso. Ada sejumlah rekor yang bisa dicetak CR7 di laga bola Eropa edisi tahun ini. Di antaranya pencetak gol paling tua dan kapten yang sukses membawa timnya juara Eropa 2 kali. So, mau rekor apa lagi CR7? Ya, sekarang kita akan bahas soal Cristiano Ronaldo atau CR7 di laga bola Eropa bersama analis sepak bola Jalu Wisnu yang sudah hadir di studio bersama dengan saya. Selamat malam Kang Jalu, saya panggilnya ya. Selamat malam. Salam olahraga Kang Jalu. Salam olahraga. Kang Jalu, dini hari tadi mempertemukan Piala Eropa 2024 ini Portugal dengan Ceko dengan hasil 2-1. Ya. Ini sekarang kita akan membahas mengenai CR7. Mendengar CR7 apa sih Kang yang dibenarkan mengenai sosok CR7 itu? Kalau saya ngelihat bahwa dia adalah seorang atlet profesional sejati. Kenapa Gati? Karena gini, saya pertama kali jadi wartawan itu ketika CR7 masih menjalani debut di Euro 2004, usia 19 tahun, sekarang 39. Dia memiliki kondisi fisik yang bisa dikatakan rata ya, maksudnya stabil dari tahun 2004 sampai sekarang. Oke, usia memang sudah menua, tapi bagaimana dia tetap dibutuhkan, bagaimana dia tetap sebagai goal getter andar walaupun hanya di sekelas Liga Arab Saudi, ini membuktikan bahwa CR7 ini selalu menjaga kondisi fisiknya. Ini yang membedakan dengan sejumlah atlet lain yang biasanya usia 39 tahun kan udah pensiun. Tapi kita lihat ada beberapa pengecualian benar seperti CR7 maupun Zlatan Ibrahimovic kita bandingkan sebagai yang striker. Jadi menurut saya dua pemain ini terutama saat ini adalah Cristiano Ronaldo, seorang profesional yang memang menjaga kondisi tubuhnya untuk tetap bisa bersaing di kompetisi tertinggi, sehingga itu dia tetap dipasangkan atau dimasukkan namanya di skuad Euro 2024 Portugal. Iya, berbicara mengenai usia tadi ya, CR7 sekarang 39 tahun. Nah, berbicara mengenai performa, bagaimana sih Bung? Apakah ada perbedaan jauh performa pada saat dulu masih belasan tahun dan saat ini sehingga Portugal ini masih sangat membutuhkan sosok CR7? Iya, kalau dari sisi strategi jelas ya, bagaimana ketika Portugal, ketika Ronaldo pada emasnya, pada masa-masanya mereka punya dua plan. Plan A yaitu arahkan semua bola ke Cristiano Ronaldo. Plan B adalah jika plan A nggak berjalan, paksakan lagi, usahakan memberikan bola ke Ronaldo. Kalau sekarang di bawah Martinez kita lihat bagaimana para pemain Portugal bermain lebih fluid. Oke, ini bisa dilihat dari di kualifikasi Euro, bagaimana mereka tampil begitu dominan. Walaupun kita tidak menafikan lawan-lawannya di kelasnya di bawah mereka, tapi dengan 10 kemenangan beruntun itu hal yang luar biasa, mencatat rekor sempurna. Ronaldo memang menjadi pencetak gol terbanyak, tapi kita lihat bagaimana formasi yang diterapkan Martinez, dia menempatkan Ronaldo sebagai target man. Dia tidak terlalu banyak ruang gerak seperti ketika bermain sebagai pemain sayap kiri yang selalu mencari ruang. Itu bisa dilihat bahwa Ronaldo hanyalah di peringkat ke-17 sebagai pemain yang paling banyak memegang bola di skuad timnas Portugal pada kualifikasi. Ini membuktikan bahwa skema Martinez tidak membutuhkan lagi Ronaldo seperti Ronaldo 10 tahun yang sangat eksplosif. Jadi sudah berbeda peran ya di sini. Sudah berbeda peran, dia sebagai seorang goal getter murni, karena yang diharapkan dari seorang Ronaldo memang itu. Mengapa? Ini salah satu masalah Portugal, bahwa mereka kekurangan stok pemain nomor 9 andal, yaitu striker murni. Sebagai perbandingan, Ronaldo mencetak di atas 30 gol di Liga Arab Saudi. Pemain kedua yang mencetak gol terbanyak di level klub adalah Gonzalo Ramos yang dalam tanda petik hanya mencetak 11 gol bersama PSG. Sisanya adalah Bruno Fernandes dan Diego Jota yang mencetak 10 gol. Ini membuktikan
tadi seperti kita lihat bagaimana wawancara Roberto Martinez mengatakan dia adalah pemain yang bisa mencetak 42 gol dari 41 pertandingan. Wajar saya tetap mempercayakan peran tersebut kepada Ronaldo sebagai penyerang utama. Iya. Nah, penilaian Anda terhadap permainan dari Ronaldo kemarin pada laga pertemuan Portugal bertemu dengan Ceko itu seperti apa? Karena kita melihat banyak sekali umpan peluang-peluang yang bagus untuk CR7 mencetak gol, tetapi itu tidak dimanfaatkan dengan baik seperti di menit ke-8, di menit ke-32. Iya. Itu umpannya sangat baik tetapi ternyata gagal. Bagaimana menilai itu, Bu? Iya, yang pertama saya melihat bahwa memang ini bukan malamnya Ronaldo ya. Bagaimana dia punya mendapatkan kesempatan emas, dia punya peluang untuk kali pertama mencetak sejarah sebagai pemain tertua yang mencetak gol, tapi ternyata gagal dimanfaatkan. Tapi juga kita tidak bisa kesampingkan penampilan Ceko, terutama lini pertahanan dan penampilan penjaga gawang yang luar biasa. Wajar kemudian pada akhir pertandingan bagaimana Ronaldo meluapkan emosinya yang justru dikritik netizen ketika dia merayakan gol di depan kiper Ceko. Ya ini mungkin menjadi pelepas beban dari rasa frustasi dia bagaimana ketika dia mencoba menjebol gawang Ceko gagal melulu dan ketika akhirnya mencetak gol kemenangan lewat Conceição, Ronaldo lupa gitu sampai meluapkan berlebihan. Jadi kalau menurut saya memang itu bukan malamnya Ronaldo, tapi ini juga menjadi bisa menjadi analisis bahwa semua tim unggulan kecuali Jerman pada pertandingan pertama itu tampil di bawah performa. Bukan hanya Portugal, kan kita lihat bagaimana Prancis hanya menang lewat gol bunuh diri, Belanda juga cuma menang tipis dan Inggris juga cuma menang tipis, dan ini membuktikan bahwa Euro kali ini menjadi sebuah pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan. Tidak ada gap yang terlalu jauh antara tim utama sama tim. Iya, tidak ada gap terlalu jauh. Nah, kalau mengenai peran kepemimpinan dari CR7 di tim ini dan tadi beberapa kali gagal dengan umpan yang cukup baik. Nah, ini sangat berpengaruh tidak sih untuk tim Portugal sendiri terhadap sosok kepemimpinan dari CR7 karena dia sebagai tokoh yang sangat diharapkan untuk berpengaruh terhadap tim Portugal itu. Ya, seorang ikon itu memang untuk beberapa pertandingan penting sangat dibutuhkan ya Gati. Kita melihat bahwa tidak ada ikon sebesar Ronaldo. Memang ada Bruno Fernandes yang sukses bersama Manchester United, tapi kalau secara nama besar itu jadi jelas di bawah Ronaldo. Ini kita flashback sedikit ke tahun 96 ya. Ketika itu Jurgen Klinsmann, kapten timnas Jerman, pada saat itu tidak dalam keadaan fit. Dia masih cedera, mungkin hanya 60%, 70%. Tapi pelatih Bertie Vogts itu tetap dipaksakan tampil di final karena bagaimanapun seorang kapten, seorang ikon dibutuhkan untuk menjaga mental rekan-rekannya. Dan itu juga yang menjadi fungsi tambahan buat Ronaldo kali ini. Mungkin dia tidak akan kesampaian menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi Eropa musim ini atau tidak bisa melangkah jauh, tapi perannya tetap sangat vital sebagai pemimpin di atas lapangan ini yang membuat lawan berpikir dua kali untuk menyepelekan Portugal. Oke, peran CR7 ini sangat vital. Nah, kita akan melihat sevital apa peran dari CR7 karena kita melihat rekor dari CR7 itu kita akan melihat di grafis. Ini Kang, rekor-rekor dari seorang CR7. Nah, ini rekor Cristiano Ronaldo di laga bola Eropa. Pencetak gol terbanyak, 14 gol ya. Ya, ini secara dari 5 kompetisi sebelumnya ya. Dia mencetak gol terbanyak, tapi bukan dalam satu turnamen. Ya, ini menjadi sebuah kesempatan. Anda dia mencetak 1 gol, jumlahnya pasti akan menjadi akan sulit dikejar oleh pemain lain. Karena selisihnya ada hanya pemain terdekat adalah 9 gol. Dan juga pemain terdekat ini penampilan terbanyak 26 laga. Ya, siapa juga yang bisa menyamai rekor Ronaldo untuk tampil di 6 kompetisi putaran final dan gol penalti terbanyak. Sebenarnya ada 2 lagi rekor yang bisa dikejar Ronaldo. Satu rekor lagi yang bisa dikejar Ronaldo selain mencetak gol tertua itu Gati, yaitu pemberi assist terbanyak di putaran final Piala Eropa atau di laga bola Eropa. Kenapa saat ini Ronaldo sudah memberikan 7 umpan yang berhasil menjadi gol. Dia hanya kalah selisih 1 dibandingkan Karel Poborský, legenda Ceko yang sudah mencatatkan 8 assist. Jika saja Ronaldo bisa memberikan 2 assist, itu namanya akan semakin mentereng di laga bola Eropa. Oke, rekornya semakin banyak lagi semakin banyak ya, karena kalau untuk chance created dia sudah melewatinya pada pertandingan Ceko semalam. Oke, selanjutnya kita akan melihat grafis berikutnya mengenai Cristiano Ronaldo. Rekor-rekornya yang masih bisa untuk dicetak di laga bola Eropa ini. Ya, saat ini kan 7 assist tadi saya katakan memang masih ada kan perjalanan masih panjang, masih ada 2 game lagi terutama Georgia ya, melawan Georgia tentu Ronaldo bisa
mencetakkan rekor tersebut, andai bisa mendapatkan kesempatan tampil lebih. Pencetak gol tertua saat ini, pencetak gol tertua adalah Fastik dengan usia 38 tahun. Andai Ronaldo mencetak 1 gol saja, dia akan 1 tahun lebih tua dibandingkan pencetak gol tertua sebelumnya. Kapten timnas 2 kali juara laga, baru 1 kali ya 2016 kita itu dia justru ditarik keluar pada final 2016 karena cedera. Sejauh ini memang belum ada andai bisa melakukannya. Tentu dia akan sejajar dengan beberapa nama besar yang sudah merasakan 2 kali juara trofi Henry de la Unai. Iya, nah di poin ketiga ini kapten timnas 2 kali juara laga bola Eropa. Nah ini yakin nggak Kang bisa membawa Portugal untuk meraih kemenangan? Kalau saya bandingkan dengan skuad 2016, saya melihat skuad saat ini ada yang berbeda, ada nilai plusnya. Bagaimana kombinasi pemain senior seperti Ronaldo dan Pepe, pemain dalam generasi emas seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva dan Vitinha, dan juga gabungan pemain dua seperti back Antonio Silva. Ini menurut saya tim Portugal yang lebih komplit dibandingkan 2006, dan saya memprediksi Ronaldo dan Portugal akan bisa berbicara banyak. Tapi jika itu tergantung hasil undian dan bagaimana hasil grup lain. Karena jika melawan negara besar, terutama di perempat final, itu hasilnya akan berbeda. Tapi setidaknya untuk melangkah ke perempat final, saya cukup yakin dengan Portugal. Optimis ya? Optimis. Oke. Ini optimisan Kang seperti apa nanti di laga kedua pertemuan dengan Turki. Ini tadi pada saat kita sebelum mulai, Kang bilang, wah ini berbahaya juga ini bertemu dengan Turki. Nah ini dengan adanya rekor yang diraih oleh CR7, pencetak asis terbanyak, pencetak gol tertua, ini apakah nanti seperti apa dipecahkan untuk memperoleh kemenangan di situ bertemu dengan Turki? Kalau kita melihat bagaimana Turki penampilannya melawan Georgia, mereka tampil begitu luar biasa. Aliran bola dari kaki ke kaki dan juga permainan Arda Güler begitu luar biasa pada pertandingan semalam. Ini yang harus diwaspadai karena apa? Bisa jadi akan ada kekecewaan dari Portugal jika menganggap remeh Turki yang menurut saya menjadi kuda hitam pada laga kali ini. Tinggal bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa memaksimalkan peran dua back sayapnya untuk mematikan peran dari para penyerang Turki, karena kuncinya permainan Turki adalah di dua pemain sayap dan Vitinha bagaimana menjaga Arda Güler. Jika tiga sektor ini bisa dilumpuhkan, saya rasa Ronaldo akan bisa mencatatkan satu rekor tambahan di pertandingan melawan Turki nanti. Oke, catatan apa Kang untuk yang akan lihat untuk CR7 nanti pertemuan dengan Turki itu? Seperti apa permainannya? Apakah akan seperti kemarin bertemu dengan Ceko atau apalagi yang menjadi catatan untuk nanti malam? Iya, pastinya akan mencatatkan dia dalam tanda petik dia sudah membuat sedikit kesalahan ya ketika berekspresi berlebihan. Itu saya melihat Ronaldo adalah karakter yang mau belajar dari kesalahan. Dia tentu akan bersikap lebih tenang, dan ketika Ronaldo bermain lebih tenang ini akan bisa menjadi bahaya bagi Turki karena dia justru bisa menghadirkan ancaman yang lebih besar ketika Ronaldo sudah melewati masa tekanan yang dia diterimanya pada laga pertama. Oke, Kang, tadi kita sudah membahas mengenai rekor-rekor dan juga prestasi dari CR7. Nah, nilai-nilai inspiratif apa sih Kang dari sosok CR7 ini yang dapat dipetik untuk pesepak bola kita ini? Ya, kalau kita melihat bagaimana Ronaldo itu menjaga kondisi tubuhnya, ini yang paling penting. Kenapa? Saya terlibat dalam beberapa klub profesional, maksudnya saya pernah meninjau beberapa klub profesional, entah bukan sepak bola, basket, segala macam. Rata-rata mereka, para pemain itu hanya mengikuti latihan 1 kali sesuai jadwal klub. Sebenarnya atlet itu adalah asetnya adalah tubuhnya, dan ini yang jarang dilakukan oleh pemain kita itu adalah bagaimana dia menempat tubuhnya di luar latihan resmi klub seperti latihan nge-gym segala macam. Sementara Ronaldo dia mulai dari jam 5 pagi sampai sore diisi minimal 3 kali jadwal latihan. Ini yang harus dimiliki oleh para pemain profesional kita dan juga para anak-anak muda, bagaimana karena tubuh merupakan aset kita. Karena kesehatan merupakan salah satu harta yang tak ternilai. Oke, konsistensi latihan ya, itu menjadi penentu ya Kang ya. Oke, ini kita sudahi dialog mengenai CR7, tapi nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai Jerman yang nanti malam akan bertemu dengan Hungaria ya Kang ya, jam 11 malam ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di NTV Sport. Kembali di NTV Sport. Pukul 11 malam nanti tuan rumah Jerman menjamu Hungaria di laga kedua grup A Laga Bola Eropa 2024. Jerman berharap Hungaria terbebani kewajiban menang agar tidak tersingkir dari turnamen 4 tahunan ini. Tuan rumah Jerman menatap tiket pertama lolos ke fase knockout jelang laga kedua grup A melawan Hungaria.
Jerman tampil percaya diri usai meraih kemenangan meyakinkan 5-1 atas Skotlandia di laga perdana. Tim asuhan Julian Nagelsmann saat ini memuncaki klasemen grup A. Dalam konferensi pers jelang laga, Nagelsmann menilai Hungaria akan tampil di bawah tekanan. Sebab pada laga pertama mereka tumbang 3-1 dari Swiss. Aber generell glaube ich, vorneweg habe ich jetzt Schottland nicht deutlich schlechter als Ungarn eingeschätzt, sondern schon auf einem sehr ähnlichen Niveau. Ja, und es liegt schon dran, auch morgen, wie wir auftreten, wie wir ins Spiel kommen wieder. Und natürlich ist Ungarn mit dem Ergebnis ein Tick mehr unter Druck als wir. Morgen werden sie sicherlich auch ein bisschen offensiver spielen müssen, weil sie ja, in der Niederlage eher aus dem Turnier ausscheiden unter Umständen. Und demnach glaube ich, dass es ein Tick offensiver wird als gegen die Schweiz. Jerman dipastikan akan lolos ke fase gugur jika berhasil menang atas Hungaria. Sementara sebaliknya, Hungaria akan dipastikan terhempas dari Piala Eropa 2024 jika kembali gagal menang di laga kedua grup ini. Pertandingan Jerman versus Hungaria akan berlangsung di Mercedes-Benz Arena Rabu 19 Juni pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, Sobat Sport, kita lanjutkan dialog bersama dengan Kang Jalu. Sekarang kita akan membahas mengenai nanti laga grup A pertemuan antara Jerman dan Hungaria. Nah, Kang, bagaimana prediksi melihat peta permainan nanti malam pada pukul 11 nanti ya? Ya, kalau kita melihat bagaimana Jerman tampil pada laga pembuka dan meraih kemenangan telak 5-1 atas Skotlandia, pasti banyak yang memprediksi bahwa Jerman akan bisa melakukan hal serupa ketika melawan Hungaria. Tapi ternyata secara rekor pertemuan dari 5 pertemuan terakhir antara Hungaria lawan Jerman, ini bisa dikatakan cukup berimbang. Walaupun Jerman menang lebih banyak, tapi Hungaria pun pernah meraih 1 kemenangan atas Jerman. Bahkan pada pertemuan terakhir di UEFA International League, Jerman cuma menang tipis 1-0. Jadi saya rasa pada pertandingan nanti ini, Hungaria yang kalah pada pertandingan pertama tentu akan tampil lebih ngotot. Walaupun tadi dikatakan Nagelsmann, Hungaria lebih terbebani karena berniat meraih kemenangan, tapi di sisi lain justru ini membuat Hungaria akan bermain lebih lepas, akan pembuktian di sini untuk ya? menjadi pembuktian, karena jika mereka kembali kalah, bisa dikatakan peluang untuk melangkah ke babak selanjutnya amat sangat tipis. Bukan tidak bisa melangkah, karena masih ada penentuan, ada 4 tim dari posisi 3 terbaik yang berhak melangkah ke final, tapi melangkah ke babak berikutnya. Tapi jika kalah melawan Jerman tentu hasilnya akan telak melawan Jerman tentu hasilnya akan sangat sulit bagi Hungaria. Jadi mau nggak mau Hungaria akan bermain sangat lepas. Dia tak masalah kebobolan banyak asal bisa mencetak gol lebih banyak juga. Tentu ini akan yang harus diprediksi oleh Jerman supaya tidak jumawa walaupun mereka sudah menang 5-1 pada pertemuan pertama. Supaya tidak jumawa. Artinya di sini pun Jerman memiliki beban juga ya untuk meraih kemenangan, karena diprediksi Hungaria ini akan lebih maksimal lagi dari permainan sebelumnya. Iya, betul. Selain rekor pertemuan tadi dengan mentalitas yang dimiliki oleh Hungaria, walaupun dikatakan Nagelsmann Hungaria lebih terbebani, tapi saya ragu dengan hal itu, karena dalam tanda petik Hungaria tidak berada dalam tekanan dibandingkan Jerman yang dituntut untuk bisa melangkah ke final bahkan menjadi juara di tanah sendiri. Sementara Hungaria adalah berstatus kuda hitam, underdog, yang justru pada pertandingan kali ini mereka bisa bermain lepas, dan dengan bermain lepas ini justru bisa menjadikan kekuatan tambahan bagi Hungaria. Karena apa? Karena mereka tidak khawatir jika diserang terlalu banyak, karena dengan beberapa pemain yang punya pengalaman di Bundesliga, itu ini menjadi senjata rahasia sendiri bagi Hungaria untuk bisa mengecewakan publik Stuttgart. Ya, Kang, kalau misalnya mengenai analisis lini tengah, bagaimana Kang bisa membacanya seperti apa? Analisis dari Akang. Betul. Salah satu kekuatan Jerman itu adalah di kekuatan lini tengah. Bagaimana 5 pemain lini tengah mereka justru menjadi kunci dari permainan Jerman yang sesungguhnya. Kita lihat bagaimana Andrich, Toni Kroos, Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan juga sang kapten Ilkay Gundogan ini menjadi sumber kekuatan utama Jerman. Sementara di Hungaria ada Szoboszlai yang punya pengalaman bersama Liverpool dan juga bermain di Bundesliga. Ini akan menjadi kunci. Szoboszlai sebagai kapten termuda sepanjang sejarah Piala Eropa tentu ingin kembali ke Jerman dengan bekal-bekal ketika dia masih bermain di Bundesliga dan memberikan input kepada pelatih untuk bisa bagaimana kelemahan dari para pemain Jerman ini juga menjadi sebuah modal berharga bagi Hungaria dengan memiliki beberapa pemain yang pernah bermain di Liga Jerman. Oke, itu secara formasi. Kalau secara taktik, apa menjadi kunci penting dari masing-masing tim ini, Kang, untuk pada laga nanti? Ya, kalau dari Jerman jelas permainan Florian Wirtz dan Jamal Musiala akan menjadi kunci bagaimana dua gelandang muda ini sebagai pemain yang paling kreatif di Bundesliga dan saat ini menjadi motor utama serangan
dengan Toni Kroos sebagai gelandang pertahanan. Sementara di Hungaria, Szoboszlai memiliki peran berbeda dibandingkan di level klub. Dia bermain lebih advance sebagai gelandang serang, sebagai motor dan juga dinamo serangan, dan juga bisa menjadi pencetak gol dari lini kedua Hungaria. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik karena Szoboszlai tentu paham karakter dari para gelandang di timnas Jerman karena pernah menghadapinya ketika bermain di Bundesliga. Iya, kan selain dari Kapten Hungaria Szoboszlai, siapa lagi yang memiliki peran besar ini untuk membawa Hungaria nanti mendapatkan hasil yang maksimal? Ya, salah satu pemain pengalaman dari sektor belakang. Kenapa saya mengatakan Willy Orban punya peran penting juga? Karena dialah yang akan menghadapi para Musiala maupun Florian Wirtz yang bermain di sektor gelandang. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Orban tentu tidak boleh lengah menghadapi dua gelandang energik ini yang karena diprediksi bahwa Jerman akan lebih mendominasi permainan dan para bek dari Hungaria akan lebih banyak mendapatkan tekanan. Jadi peran Willy Orban di lini belakang ini akan sangat penting menurut saya. Ya, Kang, banyak prediksi-prediksi yang menyebutkan bahwa Jerman ini kayaknya nih yang menang. Iya. Nah, untuk memastikan tiket masuk ke 16 besar, Kang melihatnya bagaimana ini untuk Jerman peluangnya? Jelas kalau untuk di atas kertas Jerman akan sangat diunggulkan pada laga kali ini. Tapi saya ragu jika Jerman bisa kembali tampil impresif dan meraih kemenangan telak seperti melawan Skotlandia. Dengan beberapa alasan yang saya sebutkan tadi, Hungaria juga akan bisa memberikan kejutan kepada Jerman. Mungkin Jerman akan menang, tapi tidak dengan selisih sebesar melawan Skotlandia. Oke, catatan apa nih Kang yang penting untuk Jerman ini nanti ketemu dengan Hungaria dengan mental yang begitu agresifnya untuk bertemu dengan Jerman, apa jadi catatan? Yang paling penting adalah di turnamen ini untuk tim-tim besar adalah bagaimana para pemain tetap bisa mengontrol emosi. Pada pertandingan melawan Skotlandia, Jerman yang tampil mendominasi, Andri saja masih mendapatkan kartu kuning. Ini akan menjadi catatan penting karena kartu kuning akan jika diakumulasi akan tidak absen pada laga berikutnya. Jadi saya memprediksi bahwa Andri bisa saja perannya akan digantikan untuk menghindari dia terhindar lagi kartu kuning kedua yang bisa mengakibatkan absen pada laga berikutnya. Ada Emre Can yang bisa dimainkan di situ ataupun Pascal Gross yang tampil luar biasa bersama Brighton yang bisa menggantikan peran Andri sebagai motor di lini tengah Jerman. Ya, nah ini pelatih Jerman ini kan tergolong masih muda ya Kang ya. Ini apakah pelatih ini sudah berhasil dan juga mampu untuk mengelola emosi dari para pemain tim ini, bagaimana Kang? Iya, bahkan sama Manuel Neuer aja kayaknya kalah senior ya Julian Nagelsmann. Tapi gini, Nagelsmann walaupun masih terbilang muda tapi pengalamannya sangat panjang. Bagaimana ketika dia mengembangkan Red Bull Leipzig dari sebuah tim yang bisa dikatakan dari tidak mana-mana, akhirnya bisa melangkah ke Bundesliga 1 dan menjadi pesaing berat dari Bayern Munchen. Kemudian dia juga melatih tim sebesar Bayern Munchen. Ingat, Bayern Munchen adalah tim yang dijuluki oleh FC Hollywood. Ibaratnya bintang-bintang kumpul di situ. Ego-ego pemain besar ada di situ. Dan selama hampir 2 musim di situ, Nagelsmann bisa menangani para pemainnya dan bisa mempersembahkan 2 trofi Bundesliga. Dan menurut saya ini menjadi modal penting bagi Nagelsmann ketika melatih timnas Jerman. Kenapa? Karena basicnya timnas Jerman ini sendiri adalah para pemain dari Bayern Munchen. Walaupun ada yang udah pindah segala macam, tapi intinya dari Bayern Munchen, dan jika dia sudah bisa mengelola Bayern Munchen itu akan lebih mudah mengelola Jerman, dan itu terbukti pada pertandingan melawan Skotlandia. Ya, ini ada ajang reunian Szoboszlai bertemu dengan pelatih Jerman. Ini apakah akan ada emosional di situ Kang? Iya, ini kan tadi yang seperti saya bilang sama-sama mengembangkan Leipzig, dua pemain pelatih dan pemain ini sama-sama tahu karakter pemainnya seperti apa. Tahu kunci dapurnya di sini. Tahu kunci dapurnya, resep dapurnya masing-masing tahu. Jadi bagaimana Szoboszlai memberikan input kepada para pemain lain dan juga pelatih Hungaria tentang karakter Nagelsmann. Begitu juga Nagelsmann tahu karakter Szoboszlai dan mungkin akan menugaskan siapapun itu untuk mematikan peran dari Szoboszlai. Ya, kita lihat aja bagaimana reuni ini. Siapa yang lebih diuntungkan dari reuni dari antara Szoboszlai dan juga Nagelsmann. Oke, nah berbicara mengenai Toni Kroos ini, dia ini belum pernah menerima ban kapten. Betul. Ini sudah senior lah ya ini. Nah, memungkinkan nggak pada laga nanti itu memperoleh kapten? Selama Ilkay Gundogan dipercaya sebagai kiper utama, pemain utama di starting 11, saya rasa sulit bagi Toni Kroos untuk mendapatkan ban kapten. Karena jika Gundogan tidak, toh ban kapten beralih kepada Manuel Neuer. Kroos mungkin kapten ketiga atau keempat Jerman. Tapi jika Jerman melangkah ke final dan ada kesempatan itu, bukan tak mungkin nih
ban kapten ketika penyerahan piala trofi Henry Deulofeu yang akan diserahkan ke Toni Kroos terlebih dahulu karena ini adalah musim terakhir dia sebagai pemain profesional. Jadi penghargaan ban kapten itu mungkin saja diberikan dengan catatan Ilkay Gundogan maupun Manuel Neuer tidak ada di starting 11 dari timnas Jerman. Nah, si Szoboszlai ini kan termasuk kapten yang muda nih Kang di Hungaria. Nah, ini memiliki pengaruh yang sebesar apa sih Kang untuk tim Hungaria ini Kang? Iya, kalau dilihat dari nama ini berbeda dengan Hungaria 2016 ketika masih ada beberapa pemain seperti Balazs dan kawan-kawan. Szoboszlai ini menjadi pemain muda yang punya beban berat karena para rekan-rekannya secara nama dan secara pengalaman di level atas tidak sebesar Szoboszlai. Kita tahu Szoboszlai bersama Leipzig tampil seperti apa, begitu luar biasa, dan juga bersama Liverpool musim ini juga tampil menjadi memegang peran dominan yang sebenarnya saya sebagai fans Liverpool tidak mengira bahwa Szoboszlai akan sehebat itu. Ternyata perannya sangat penting dan peran penting itu juga yang akan diemban oleh Szoboszlai, bukan hanya sebagai kapten tapi juga sebagai motor permainan di lini kedua timnas Hungaria. Oke, Kang, ini prediksi skor nanti malam seperti apa dan kenapa? Prediksinya seperti itu. Saya memprediksi bahwa skor Hungaria akan bisa mencetak gol ke gawang Jerman, tapi Jerman akan bisa mencetak banyak gol juga. Saya memprediksi 3-1 untuk timnas Jerman. Kenapa? Karena satu, secara kualitas Jerman jauh lebih diunggulkan. Mereka pun punya modal bagus. Dan yang ketiga, Hungaria pun akan tampil lepas. Sehingga mereka bisa mencuri 1 gol ke gawang Manuel Neuer. Itu yang membuat saya memprediksi 3-1 untuk timnas Jerman. Oke, di laga akhir nanti Jerman ketemu dengan Swiss. Dengan Hungaria ketemu dengan Skotlandia. Ini memungkinkan tidak Hungaria ini masuk begitu Kang? Ya, jika Hungaria dalam tanda petik cuma kemasukan 1 atau 2 gol melawan Jerman, Hungaria masih amat mungkin untuk melangkah ke babak berikutnya sebagai salah satu dari 4 peringkat 3 terbaik. Syaratnya mereka harus menang telak atas Skotlandia. Ini amat mungkin. Kalau saya melihat permainan Skotlandia ternyata tidak setangguh seperti babak kualifikasi. Jadi punya kans bagi Hungaria untuk bisa melangkah ke babak selanjutnya dengan menempati peringkat ketiga grup itu sih. Oke, tadi prediksi 3-1 ya Kang? Iya. Iya, kita akan buktikan apakah nanti pada pukul 11 Jerman bertemu dengan Hungaria. Apakah benar prediksi dari Kang Jalu 3-1 kita akan buktikan. Terima kasih Kang Jalu sudah hadir di NTV Sport. Sukses selalu, salam olahraga. Salam olahraga. Ya baik pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi olahraga lainnya. Tetaplah di NTV Sport.